Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Fauzi, kelas 11 Bisnis Konstruksi dan Properti SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai menentukan peluang usaha. Mengenai pengembangan ide dan pemanfaatan peluang usaha produk kreatif bangunan. Baik, mengembangkan ide peluang usaha dalam dunia wirausaha produk kreatif bangunan sangat perlu adanya pemikiran inovatif. Inovatif adalah suatu temuan baru yang menyebabkan berdaya gunanya suatu produk kreatif bangunan yang lebih baik dan produktif. Adapun tujuan mengadakan inovasi dalam usaha produk kreatif bangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang rancang bangun. Kemudian untuk menyesuaikan selera masyarakat dalam hal estetika bangunan, untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah untuk menarik serta memuaskan konsumen atau pelanggan. Untuk jenis produk kreatif bangunan, yang pertama ada gypsum. Gypsum atau gypsum adalah sejenis material yang umumnya dipakai dalam membuat plafon. Pada dasarnya banyak sekali merek-merek plafon seperti Eternit, Gypsum, Calciboard, GRC, Multiplex, Sunda Plafon, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang sering digunakan oleh masyarakat atau yang disukai oleh masyarakat adalah gypsum dan calciboard. Gypsum dan calciboard ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga pemakaiannya bisa disesuaikan dengan kondisi tempat. Gypsum sendiri bahannya terbuat dari casting atau bubuk gypsum. Pada umumnya bentuk casting ini lembut seperti permen namun berwarna lebih putih. Bahan yang lainnya adalah roofing yang berfungsi sebagai sementara itu calciboard terbuat dari semen, serat selulosa, dan pasir silika. Kemudian yang kedua adalah bata ringan. Bata ringan ini merupakan salah satu produk kreatif bangunan yang sedang disukai oleh halayak masyarakat luas untuk membuat bangunan. Bata ringan ini merupakan jenis batu bata yang memiliki berat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada autoclaved aerated concrete atau AAC. Autoclaved aerated concrete ini adalah jenis bata ringan yang mengalami pengeringan dalam oven autoclave yang bertekanan tinggi. Dan yang kedua ada cellular lightweight concrete atau CLC. Cellular lightweight concrete ini adalah jenis bata ringan yang mengalami proses pengeringan secara alami. Yang nomor 3 ada pilar dan dumpal. Dalam pembuatan pilar bangunan bisa memakai banyak bahan mulai dari kayu, besi, kolom beton. Bentuknya ada yang bulat dan juga kotak. Namun pada masa kini fungsi pilar bukan hanya sebagai penyangga bangunan tapi juga berfungsi secara estetika. Selain pilar, biasanya juga terdapat dumpal sebagai pelengkap dari sebuah pilar tersebut. Dumpal sendiri berada di bawah dan dipasangkan dengan jenis pilar yang dapat disusun dengan potongan cetakan pilar. Yang keempat ada cap lampu atau lampion dari batu alam. Para usaha produk kreatif bangunan perlu membuat kap lampu atau lampion dari batu alam. Di dunia bangunan sekarang makin maju serta membutuhkan banyak variasi keindahan dalam bangunan. Varian bangunan sebagai pelengkap kesempurnaan bangunan yang dibuat. Kap lampu biasanya dipakai sebagai tempat lampu yang diletakkan di atas pagar atau juga bisa di taman. Yang kelima ada lobster atau angin-angin. Lobster ini adalah sebuah produk kreatif bangunan
yang fungsinya sebagai lubang angin yang berguna untuk memperlancar udara keluar masuk ruangan atau rumah. Loster atau angin-angin ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah loster kayu, yaitu jenis angin-angin yang terbuat dari kayu. Loster ini dibuat dengan sangat indah motif dan coraknya sehingga memperindah ruang pada suatu bangunan jika dilihat dengan penglihatan. Kemudian yang kedua adalah loster cetakan. Loster cetakan adalah sebuah produk kreatif bangunan yang dibuat dengan cetakan bervariasi modelnya. Loster berfungsi sebagai lubang keluar masuknya udara pada sebuah ruang dalam bangunan. Biasanya dibuat dengan cetakan dari bahan material pasir lembut dan semen. Yang keenam ada batu alam cetak dan hias. Wilayah Indonesia ini sangat kaya akan batu alam sehingga dengan sentuhan kreatif dan wirausaha ulung, batu alam ini bisa dibuat sebagai produk kreatif bangunan yang bernilai sangat tinggi. Selain itu, batu alam ini sangat disukai masyarakat khususnya untuk memperindah rumah, taman, serta gedung dan lain sebagainya. Baik, masuk pembahasan selanjutnya mengenai pemanfaatan peluang usaha produk kreatif bangunan secara kreatif dan inovatif. Kreativitas dalam bidang produk kreatif bangunan ini berarti mampu membuat suatu karya baru yang tepat guna dan diterima masyarakat pada waktu tertentu dalam bidang bangunan. Pada umumnya orang yang memiliki kreativitas yang tinggi cenderung memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama adalah bekerja keras, yang kedua adalah berpusat pada diri sendiri, yang ketiga adalah intelijen atau memiliki pemikiran yang tinggi. Kemudian yang nomor 4 tidak konvensional, artinya tidak lugu atau tidak apa adanya. Kemudian nomor 5 ada fleksibel, artinya luas, tidak kaku, harus mau menerima ide orang lain. Kemudian yang keenam ada eksentrik atau aneh, iya, berarti mempunyai pola pikir yang berbeda dengan orang lain. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu mengenai pemanfaatan peluang usaha produk kreatif bangunan secara kreatif dan inovatif. Produk yang diciptakan hendaknya memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama adalah useful, bahwa produk kreatif yang dibuat tersebut mampu dipakai dan digunakan dalam bidang bangunan serta juga bisa menumbuhkan estetika atau keindahan. Yang kedua yaitu understandable, produk kreatif bangunan yang dibuat hendaknya dapat dimengerti. Maksudnya berupa hasil kerja dibuat dalam waktu yang sama dengan proses yang sama dan bukan merupakan kebetulan suatu proses. Yang ketiga adalah inovatif, suatu produk kreatif bangunan yang dibuat hendaknya berupa karya bernilai inovatif, yang berarti produk sudah ada dibuat lebih menarik dari sebelumnya. Oke, masuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT dalam memetakan peluang usaha produk kreatif bangunan. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat dalam suatu proyek bisnis wirausaha atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT ini yaitu mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk barang atau jasa sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha produk barang atau jasa dengan menggunakan kuesioner, aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi kerajinan kreatif bangunan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha produk barang atau jasa merupakan aspek yang ada dalam wawancara tersebut. Oke, itu mengenai materi menentukan peluang usaha produk dan produk barang atau jasa, bagian mengembangkan ide dan pemanfaatan peluang usaha produk kreatif bangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.